Selamat datang di video pembelajaran pembuatan roll cake batik. Ada banyak jenis varian dari beberapa roll cake yang dijual di pasaran, yaitu tiger roll cake abon, flower roll Japanese cake, roll cake taro, dan roll cake muka kacang. Di dalam kurikulum K13 revisi, roll cake batik masuk ke dalam kompetensi dasar fusion cake karena kombinasi antara sponge cake dan motif batik. Fusion cake adalah makanan yang dihasilkan karena mengkombinasi bahan maupun teknik olah makanan tradisional satu daerah dengan daerah lain atau satu negara dengan negara lain yang digabungkan secara sengaja sehingga menghasilkan cita rasa baru dan dapat dikonsumsi. Karakteristik fusion cake adalah 1. Fokus pada inovasi atau kreativitas. 2. Fokus pada pasar atau kompetisi. 3. Peran penggunaan teknologi. 4. Rasa, komposisi, dan teknik yang beragam. Syarat-syarat dalam membuat fusion cake. 1. Memahami komposisi bahan yang digunakan. Perhatikan penanganannya dan rasa yang mungkin akan tercipta dalam hidangan. 2. Memahami dengan seksama prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan pada metode memasak yang dipilih. Jangan memilih metode memasak yang tidak familiar atau belum terbiasa. 3. Pemikiran dan perencanaan yang rasional. 4. Melakukan uji coba resep dan hidangan fusion yang pertama kali dibuat. Roll cake dikenal dengan nama Swiss roll, sedangkan di Indonesia dikenal dengan nama bolu gulung. Roll cake termasuk dalam jenis sponge cake. Pembuatannya relatif mudah karena menggunakan teknik sponge cake. Teknik sponge cake adalah mengocok antara gula dan telur. Ada 2 teknik pengolahan roll cake, yaitu kukus dan oven. Kita akan menggunakan teknik pengolahan kukus atau steam karena dalam pembuatan batik kukus atau steam menghasilkan warna dari kerak cake tidak berubah. Sebelum membuat adonan roll cake, buatlah desain batik terlebih dahulu. Kemudian, print desain batik menggunakan kertas HVS berwarna putih. Bahan yang digunakan dalam pembuatan roll cake batik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bahan roll cake, bahan motif batik, dan bahan filling. Bahan roll cake: 3 butir kuning telur, 2 butir putih telur, 100 gram gula pasir, 10 gram emulsifier, 25 gram minyak sayur, 40 ml susu cair full cream, pasta vanili secukupnya, 70 gram tepung protein rendah, 15 gram tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam. Bahan motif batik: 20 gram tepung protein rendah, 15 gram tepung maizena, 30 gram gula pasir, 1 butir telur, setengah sendok makan emulsifier, 1 sendok makan susu cair, pewarna makanan secukupnya. Bahan filling: buttercream, keju parut, coklat, abon, muka kacang, cream cheese, taro. Pilihlah filling sesuai dengan selera Anda. Alat yang digunakan pada pembuatan roll cake batik adalah kompor, kukusan, mixer, timbangan, bowl, spatula, loyang 24 x 24 x 4 cm, piping bag, kertas roti, scraper, parutan keju, sendok ukur, cooling rack. Mari kita mulai proses pembuatan roll cake. Pertama-tama, kita akan membuat motif batik terlebih dahulu. Campurkan tepung, telur, gula pasir, dan maizena. Tambahkan emulsifier, lalu mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonan berwarna putih kental. Tuangkan susu cair, mixer hingga susu tercampur rata.
Adonan siap diberi pewarna sesuai motif yang akan dibuat. Siapkan adonan batik Megamendung Cirebon. Warna putih, biru muda, biru tua, dan red velvet. Masukkan masing-masing adonan berwarna ke dalam piping bag. Gunting ujungnya selebar 1 mm. Letakkan pola di loyang dan alaskan sisi atasnya dengan kertas roti. Buatlah garis tepi atau outliner motif batik dengan adonan warna putih. Isi motif awan bagian dalam dengan adonan warna biru muda dan biru tua. Setelah selesai membuat batik, area yang tidak terdapat motif batik ditutup atau blocking dengan adonan berwarna red velvet. Setelah selesai, kukus adonan batik selama 2 menit. Angkat adonan batik dari kukusan, sisihkan. Sekarang, kita akan membuat adonan roll cake kukus dengan menggunakan metode sponge cake. Kocok telur dengan kecepatan tinggi. Masukkan gula pasir sedikit demi sedikit. Tambahkan emulsifier sampai adonan mengental. Kurangi kecepatan mixer, tuangkan minyak sayur, susu, dan pasta vanili. Kocok hingga rata. Matikan mixer, masukkan tepung terigu, tepung maizena, garam, dan baking powder. Aduk rata menggunakan spatula. Adonan cake telah siap. Ambil loyang motif batik yang sudah dibuat. Tuangkan adonan roll cake kukus di atas cake batik. Kukus kembali selama 8 menit. Setelah cake matang, keluarkan cake dari loyang dengan cara membalikkan cake di atas kertas roti dan lepaskan alasnya secara perlahan. Diamkan hingga cake hangat. Selanjutnya, letakkan kertas roti di atas permukaan cake bermotif batik. Balik cake hingga kertas roti berada di bawah cake. Gunakan bantuan rak kawat untuk membalik. Oleskan buttercream dan taburkan keju parut pada permukaan cake secara merata. Angkat bagian sisi yang dekat dengan badan kita, arahkan ke tengah cake. Sambil menggulung seluruh permukaan cake membentuk gulungan. Gunakan scraper untuk merekatkan roll cake agar gulungan cake rapat dan rapi. Tips dan trik pembuatan motif batik pada roll cake adalah: 1. Warna setelah cake matang akan naik 1 level menjadi lebih terang. 2. Saat membuat motif batik dengan adonan motif, ujung piping bag tidak boleh menempel pada kertas roti dan beri jarak sekitar 1 cm dari permukaan kertas roti. 3. Untuk mendapatkan motif lurus dan bagus dari adonan, tekan pelan piping bag pada bagian atas. Lalu, jalankan tangan sesuai motif ke atas pola. 4. Saat mengukus, panaskan kukusan terlebih dahulu agar adonan bisa mengembang secara maksimal. Kriteria roll cake batik: 1. Rasanya legit karena menggunakan kuning telur dan lemak. 2. Bentuknya berupa gulungan. 3. Diisi dengan berbagai macam topping yaitu selai, buttercream, atau ragut. 4. Teksturnya lembut dan berpori-pori halus. 5. Bolu gulung menghasilkan aroma yang harum dan khas sesuai dengan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan. 6. Warna roll cake kukus yang dihasilkan lebih stabil. 7. Gambar atau karakter sesuai dengan desainnya. Inilah hasil dari roll cake batik. Anda telah menyaksikan video tutorial pembuatan roll cake batik. Berdasarkan hasil praktek, bagaimana pendapat Anda? Tulis hasil pengamatan tersebut pada tabel ini, yaitu pada hasil kriteria roll cake batik. Selamat mencoba membuat produk ini, semoga berhasil. Terima kasih Anda telah menyaksikan video pembelajaran pembuatan roll cake batik. Semoga materi dalam video ini dapat memberi manfaat.